Amin. Bagian ini masih ada kaitannya dengan peringatan kematian dan kebangkitan Kristus bulan ini. Awal bulan di minggu pertama dan kedua. Karena itu saya mengambil satu bagian dari ayat ini, yaitu ayat yang kelima. Pikiran dan perasaan yang terdalam dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab banyak memakai kata untuk pikiran dalam bahasa aslinya. Ada beberapa kata yang dipakai untuk pikiran, tetapi ayat yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk Filipi 2 ini sangat khusus karena kata pikiran dan perasaan itu sebetulnya hanya satu kata, bukan dua kata. Tetapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi dua karena sangat sulit untuk diterangkan artinya kalau hanya diterjemahkan sebagai pikiran. Ada kata pikiran yang artinya intelektual atau kemampuan berpikir. Dan kata itu tidak dipakai oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena bukan kecerdasan Yesus yang mau ditonjolkan di sini. Memang kita tahu Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dia adalah Firman. Pasti dia tahu Firman semua. Tapi saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa Yesus pun perlu satu pertumbuhan untuk dia memiliki pikiran dan perasaan yang dia alami seperti itu. Saudara tahu bahwa Yesus tidak lahir langsung orang dewasa, bukan? Dia lahir sebagai bayi. Mengapa? Karena ada proses yang harus diikuti. Nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalami satu pertumbuhan dalam rencana Allah, sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, kata pikiran dan perasaan yang dipakai di sini itu sangat berkaitan. Satu kata yaitu phroneo. Kata phroneo, kata asli dalam bahasa Gerika atau Yunani ini artinya adalah satu pikiran yang juga memusatkan perasaan kita, cinta kita. Makanya dipakai kata pikiran dan perasaan. Bukan cuma dipikir, bukan cuma direnungkan, tetapi mengandung satu emosi. Lalu yang kedua, satu pelatihan, melatih berpikir terus-menerus. Orang kalau sudah sayang atau memikirkan sesuatu, dia jatuh cinta dengan sesuatu, dia pasti memikirkannya terus-menerus, betul ya? Kalau kita jatuh cinta dengan seseorang, dengan pasangan kita, maka pada awal-awal jatuh cinta kita terus-menerus memikirkan dia. Apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan dia? Apa yang harus saya belikan? Kira-kira dia kurang apa? Kira-kira dia sukanya apa? Itu kita pikirkan terus. Itu pikiran yang juga ada hubungannya dengan perasaan, betul ya? Jadi melatih terus. Sebuah kebiasaan berpikir. Jadi bukan hanya sekedar perasaannya yang diberikan, tetapi juga dia melatih pikirannya. Terus-menerus. Dia tidak mau mikir yang lain, hanya mikir yang itu. Dan yang terakhir, interest itu ada hubungannya dengan ketaatan. Makanya oleh Rasul Paulus dipakai kata phroneo ini, karena Yesus bukan hanya cinta kepada Bapa, tapi dia juga taat. Dia taat kepada Bapa. Dia melatih kecintaannya dan dia melatih ketaatannya kepada Bapa. Oke, tayangan lagi berikutnya. Saya akan mengajak kita untuk melihat ada 3 bagian yang kita bisa teliti bagaimana kita bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yang pertama kita akan lihat dalam Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan phroneo, apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini satu-satunya pertama kali dan terakhir kali Yesus memakai kata phroneo kepada murid-muridnya. Pikiran dan perasaan. Di dalam ayat ini hanya diterjemahkan memikirkan. Mari kita lihat konteksnya, apa yang terjadi. Kita akan bergantian berbaca. Matius 16 ayat 21 saya baca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dua-dua.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan phroneo, apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Menarik bahwa Yesus menegur Petrus iblis. Padahal kalau Anda baca di Matius 16 sebelumnya, Petrus itu juga satu-satunya murid yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Menurut orang, siapakah aku ini? Yesus bertanya. Lalu murid-murid menjawab, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Nabi, ada yang bilang guru. Tapi menurut kamu siapa? Petrus satu-satunya yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi nggak lama setelah itu, Tuhan menegur Petrus. Ketika Tuhan memberitakan bahwa dia harus dianiaya, dia harus salibkan, mati, dibunuh, mengalami hal-hal yang tidak enak, rupanya pikiran Petrus manusianya muncul. Sehingga Yesus berkata, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kenapa? Karena pada saat itu orang Yahudi menganggap bahwa akan ada raja yang membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Karena itu pola pikir manusia yang dipakai oleh murid-murid. Dan Yesus mengingatkan, enyahlah iblis. Yang dienyahkan itu pola pikirnya, pola pikir iblisnya, bukan orangnya. Dia mengasihi Petrus, dia mengasihi murid-muridnya, dia mengasihi kita semua. Tapi pola pikirnya harus dienyahkan. Pola pikir apa? Pola pikir manusia yang hanya mencari kenyamanan, mencari jalan pintas, dan hanya mencari keinginan pribadi. Saudara, kita harus jujur bahwa kita sangat suka dengan jalan pintas. Kalau ada satu tempat yang jauh, yang jalannya berkelok-kelok, maka kita berusaha cari jalan yang lebih cepat, betul ya? Kalau Anda suka jalan-jalan ke Bedugul, maka Anda dalam waktu belakangan ini akan menemukan bahwa ada banyak jalan baru. Kalau Anda suka ke Jawa, naik kendaraan, Anda akan menemukan bahwa ada banyak jalan baru sepanjang dari Denpasar ke Gilimanuk, betul ya? Ada banyak jalan yang lurus, dulunya kelok-kelok. Kenapa? Karena manusia suka jalan pintas, lebih cepat, lebih nyaman, tidak buang energi, tidak buang waktu. Itu pola pikir manusia. Bahkan maaf, ada begitu banyak orang menghalalkan sesuatu proses ditempuh jalan pintasnya. Yang penting cepat, hasilnya bagus, hasilnya baik. Sangat berbeda dengan pikiran Allah. Pikiran Allah harus menyelesaikan proses dengan baik sampai tuntas. Karena itu ingat, Yesus pernah berkata, makananku ialah menyelesaikan pekerjaanku dan melakukan kehendak Bapa. Harus selesai, tuntas dengan caranya Tuhan, bukan dengan jalan pintas. Yesus sangat memperhatikan kebutuhan orang lain. Dia memperhatikan orang-orang 5.000 orang yang tidak makan dengan 5 roti 2 ikan. Murid-muridnya enggak peduli. Murid-muridnya hanya berkata, suruh mereka cari makan sendiri. Kenapa kita harus tanggung jawab? Wong mereka datang juga keinginan mereka sendiri. Loh, Tuhan Yesus, kita ini enggak buat selebaran loh. Kita enggak buat brosur, disediakan konsumsi. Ya, biasanya kita kan kalau ngadakan kegiatan di gereja, disediakan konsumsi. Kita enggak ada woro-woro gitu. Biar mereka cari makan sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus memikirkan kebutuhan orang lain. Dia memikirkan apa kehendak Allah untuk umatnya. Karena itu sangat berbeda ketika kita memikirkan apa yang menjadi pikiran manusia dengan apa yang menjadi pikiran Allah. Phroneo. Nah, tadi saya bilang bahwa Yesus itu mengalami pertumbuhan. Ini mungkin terlalu rumit, tapi Anda bisa lihat saja bahwa sama seperti kita, Tuhan Yesus juga lahir sebagai bayi. Tumbuh jadi anak,
jadi pemuda, akhirnya jadi dewasa disebut putra, dan jadi bapak. Sama seperti kita lahir bayi, anak kecil, pemuda, remaja, pemuda, nanti jadi putra Allah, karena kita adalah adik-adik bungsu, adik-adik dari si sulung Yesus, kita adalah putra Allah. Dan akhirnya kita jadi bapak-bapak rohani. Anda tidak usah terlalu melihat hal ini, tapi saya mau tunjukkan bahwa Yesus juga mengalami pertumbuhan itu. Dia lahir sebagai bayi. Dia lahir sebagai anak kecil, bertumbuh. Alkitab tidak mencatat banyak hal tentang kehidupan anak-anak dan remajanya Yesus. Hanya beberapa kali ketika dia lahir, ketika dia 3-4 tahun, ketika orang Majus datang menemui dia. Lalu ketika 12 tahun diserahkan. Dan langsung ketika dia umur 30 tahun. Tapi saudara harus membayangkan bagaimana perjalanan kehidupan Yesus ketika masih anak, remaja, pemuda, sampai akhirnya dia matang 30 tahun dan siap melayani. Alkitab hanya mencatat mujizat-mujizat dilakukan Yesus setelah dia menerima otoritas dari Allah, yaitu setelah dibaptis, betul? Sebelum itu tidak ada mujizat yang dilakukan Yesus. Kenapa? Karena dia belum dapat otoritas. Dia tahu skenario Tuhan. Dia skenario Bapa bahwa dia harus melakukan semua ini, baru dia boleh memakai kuasanya. Kalau Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada banyak buku-buku referensi yang Anda bisa baca dan renungkan. Kehidupan Yesus adalah menggenapi lebih dari 50 nubuatan dalam perjanjian lama. Seluruh kehidupan Yesus itu sudah dinubuatkan. Mulai dari kelahirannya, bagaimana dia akan menjadi besar, bagaimana nanti dia akan mati, bagaimana dia akan bangkit lagi, itu sudah dinubuatkan semua. Bahkan cara matinya sudah dinubuatkan. Sudah ada skenarionya. Saya percaya pasti Bapak Ibu juga penggemar film-film. Paling tidak pernah sekali 2 kali dalam hidup Anda melihat film atau sinetron. Apalagi kaum ibu-ibu pasti mengemari yang sekarang ini lagi ngetren, yaitu drakor. Itu semua ada skripnya, betul? Ada skenarionya. Nah, ketika skenario perjanjian lama itu diberitakan bahwa Yesus harus lahir dari seorang perawan, nggak jelas bapaknya, lalu dia harus nanti akhirnya mati, disiksa, bahkan disalibkan. Kira-kira ada nggak orang yang mau menjalani skenario seperti itu? Saya percaya sangat sedikit, bahkan mungkin hampir-hampir mustahil kita mau menjalani skenario seperti itu, betul nggak? Anda mau lahir sebagai anak haram? Tidak diterima oleh masyarakat, dibully. Ketika Anda anak kecil, Anda remaja, pemuda, Anda dibully, dibilang anak haram, tidak tahu bapaknya. Alkitab mencatat bahwa di dalam Injil ada satu bagian di mana Yesus disebut tidak punya bapak. Itu istilah halus dari anak haram. Kenapa? Karena dia bukan anak dari Yusuf, dia anak Roh Kudus. Kalau kita sekarang gampang, kita percaya karena kita iman. Kita beriman dan kita disahkan oleh bapak-bapak gereja bahwa memang Yesus anak Allah. Tapi dulu, pada zaman Yesus lahir, belum pernah terjadi ada anak lahir tanpa bapak. Gak gampang, saudara. Bagaimana kalau itu terjadi dengan calon istri Anda? Lalu dia mengaku, saya hamil dari Roh Kudus. Para pria-pria, apakah Anda langsung percaya? Minta maaf. Tapi pada saat itu Yesus lahir dari Roh Kudus. Dari seorang perawan.
Dan Yesus tahu resiko yang dia harus alami ketika dia lahir dalam kondisi seperti itu. Dia tidak diterima oleh keluarganya sendiri mungkin, keluarga besarnya. Dia tidak diterima oleh masyarakat. Ada penolakan. Sejak lahir pun Yesus sudah ditolak. Bahkan sampai matinya. Dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Tapi Yesus tahu semua itu. Dan dia mau menjalaninya karena dia memiliki pikiran Allah. Phroneo. Nah, bagaimana kita sebagai umatnya bisa memiliki phroneo seperti Kristus? Kalau tadi saya bicara Kristus, maka yang kita bisa lakukan dan kita bisa latih adalah dalam Roma 8 ayat 5. Mereka yang hidup menurut daging, phroneo memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang kita perlu latih adalah memikirkan keinginan roh. Mari saja kita buka Galatia 5. Sengaja saya nggak tampilkan karena terlalu banyak dan menurut saya nggak penting. Saya akan bacakan saja. Di dalam Galatia 5, Paulus menulis dengan rinci apa itu keinginan daging. Saya bacakan saja ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora. Saudara, itu adalah keinginan-keinginan daging. Secara alami kita dilahirkan dengan keinginan-keinginan itu. Amarah, cabul, iri, dengki, suka memfitnah, lebih suka yang buruk daripada yang baik. Itu adalah perbuatan daging. Dan tanpa sadar ketika kita belum menerima Tuhan dan menerima Roh Kudus, kita memikirkan hal-hal itu setiap saat. Karena itu dikatakan berlawanan dengan keinginan Allah. Karena kita terus mikir ke arah sana. Terus mikir ke arah sana. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus datang sebagai juru selamat, dia melepaskan kita dari segala kutuk, melepaskan kita dari segala ikatan daging, dan kita hidup didamaikan dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Yesus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, dan dia membebaskan kita, supaya kita memiliki roh, dan memikirkan keinginan-keinginan roh tersebut. Tapi kita harus melatih. Kata phroneo itu adalah habit of mind. Jadi kita harus melatih. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, tidak serta-merta Anda jadi seperti malaikat. Tidak serta-merta Anda langsung jadi baik semua. Mungkin Anda yang dulunya suka berbohong, suka mencuri, suka korupsi, maka pelan-pelan Anda akan jadi lebih baik. Amin. Tapi tidak langsung. Itu butuh satu pemikiran, butuh satu latihan. Contoh, kalau Anda terbiasa untuk bangun siang, maka tidak mudah untuk latihan bangun pagi, betul nggak? Harus melatih. Untuk bangun siang Anda tidak perlu latihan, percayalah. Apalagi kalau dalam 2 minggu terakhir ini ada begitu banyak liburan, Anda nggak perlu melatih untuk bangun siang. Anda pasti bangun siang, ya Pak ya? Tapi untuk bangun pagi kita perlu latihan. Demikian juga untuk memikirkan keinginan roh, kita perlu berlatih. Tetapi buah roh adalah, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini semua harus kita latih. Kasih harus kita latih. Mengasihi orang lain harus dilatih. Kalau mengasihi orang yang baik sama kita, gampang. Tapi kasih yang dimaksud di sini adalah agapao, agape.
kasih Allah, standar Yesus, standar Bapa, yaitu mengasihi orang-orang yang juga tidak mengasihi kita. Anda punya musuh? Anda punya orang yang bencekno? Tetangga? Teman kantor? Maaf, kadang-kadang saudara kandung, saudara keluarga yang bencekno. You know bencekno? Menjengkelkan. Kita berlatih mengasihi dia. Berlatih. Karena dia bukan orang yang gampang dikasihi. Sekali dua kali mungkin Anda kesal, kecewa, marah. Tapi kita latih. Iya. Alkitab berkata, saya harus mengasihi dia. Kita belajar lagi mengasihi dia. Sukacita harus kita latih. Ini bukan sukacita karena kita dapat berkat, bukan. Ini sukacita dalam keadaan segala keadaan. Keadaan baik maupun buruk. Maaf, dalam keadaan masa-masa sekarang mungkin banyak dari kita mengalami hal-hal buruk. Sakit, pekerjaan yang tidak lancar, order-order yang dibatalkan, janji-janji yang tidak ditepati. Kenapa? Karena kondisi. Dan kita harus tetap bersukacita, bukan karena berkat jasmani, tetapi karena Yesus menjamin masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Melatih sukacita kita. Memang kita, bawaan kita adalah mengeluh kalau ada masalah. Khawatir ketika ada problem. Karena itu kita harus melatih sukacita kita. Tetap memuji Tuhan. Tetap bersyukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi, Alkitab berkata Tuhan merancangkan kebaikan dari setiap hal yang terjadi pada kita. Yang setuju katakan amin. Apapun yang terjadi. Seorang hamba Tuhan yang bernama Jonathan Edwards, dia berkata, kita ini bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena hal-hal yang buruk pun bisa digantikan Tuhan menjadi hal-hal yang baik bagi kita. Hal-hal yang baik kita terima dari Tuhan, itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Dan Tuhan masih menyimpan yang terbaik di masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi hal-hal yang buruk yang terjadi pada kita saat ini, Tuhan bisa gantikan. Saudara ingat cerita Yusuf? Dirancangkan keburukan oleh saudara-saudaranya, digantikan jadi kebaikan. Hal-hal yang baik yang kita terima dari Tuhan, itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Karena itu menjadi bagian kita. Keselamatan, sukacita, damai sejahtera, itu tidak bisa diambil orang lain. Dan keselamatan sepenuhnya, kemuliaan sepenuhnya, itu akan kita terima nanti. Itu janji Tuhan. Pasti kita terima kalau kita setia dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Jadi kita ini bersyukur. Kita harus melatih sukacita kita dalam keadaan, segala keadaan. Bukan hanya dalam keadaan berkat, dapat lotre, dapat promosi, dapat hal yang baik. Enggak. Dalam segala keadaan kita harus melatih sukacita kita. Damai, kesabaran. Nah ini kesabaran. Sabar. Sabar kepada pasangan kita. Sabar kepada anak-anak. Sabar kepada sahabat-sahabat kita. Sabar kepada orang tua. Kepada asisten rumah tangga kita. Kepada staf. Kepada rekan, siapa saja, kita harus melatih sabar. Biasanya, pengalaman saya, orang yang sabar akan melatih kesabarannya kepada orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar juga melatih kesabarannya kepada orang yang lebih sabar. Iya Bang? Ada orang yang lebih sabar, ada orang yang kurang sabar. Dua-duanya latihan kesabaran. Yang satu nunggu yang ini, yang satu nunggu yang ini juga. Yang kurang sabar nunggu yang sabar. Biasanya sabar ini juga agak lemot biasanya. Biasanya. Agak lambat, makanya dia sabar kan.
Yang satu ini gerusa-gerusu, makanya tidak sabar. Tapi lebih cepat biasanya. Dua-duanya harus saling sabar. Kita juga harus sabar dalam melatih toleransi kita. Terutama dalam era pandemi ini. Karena biasanya kita ada di tengah-tengah. Selalu ada yang orang lebih ceroboh dari kita. Dan selalu ada orang yang lebih hati-hati dari kita. Jadi derajat kehati-hatian prokes itu tiap orang beda, betul nggak? Walaupun pemerintah sudah meningkatkan dari 3M jadi 5M, jadi 7M, ini kayak deposito aja ya. Akhirnya jadi 3T ya. Wah, dari M jadi T sekarang. Tapi tetap saja setiap kita punya derajat prokes yang berbeda. Kalau kita ukur di sekeliling kita, ada orang yang lebih sembrono dari kita, ya kita harus sabar sama dia. Tapi ada juga yang lebih hati-hati, yang dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit semprot, dikit-dikit pakai tisu, dikit-dikit gini, dikit-dikit gitu. Kadang-kadang kita jadi nggak sabar, betul nggak? Kadang-kadang kita jadi kesel juga. Orang ini kok terlalu sih. Tapi di satu sisi, orang yang hati-hati lihat kita, dia juga bingung, orang ini kok sembrono banget sih. Makanya dalam era ini kita harus sama-sama sabar. Amin. Yang setuju katakan sabar. Toleransi. Karena setiap kita punya derajat yang berbeda. Kita nggak bisa memaksakan standar kita kepada orang lain. Belajar sabar, murah hati, baik, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Saya nggak lanjutkan karena waktu. Tapi Bapak Ibu renungkan, pikirkan itu. Jangan hanya memikirkan hal-hal daging, tapi pikirkan hal-hal yang roh. Buah roh itu dipikirkan terus. Karena itu kehendak Allah. Kristus melatih pikirannya untuk dia menuruti Bapa. Yang ketiga, Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Phroneo. Secara lengkap ayatnya demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Phroneo, yang di atas. Pikirkan upah kita di surga. Pikirkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bumi, nanti akan menerima upah di surga. Pikirkan semua itu. Jangan cuma mikir apa yang di bumi. Memang kita masih hidup di bumi, tapi kita tidak akan selamanya ada di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Kita ini cuma 70-80 tahun di bumi. Tapi kita akan ada di kekekalan bersama Tuhan. Karena itu kita harus melatih pikiran kita, supaya kita lebih banyak memikirkan yang di atas, jangan mikir yang di bawah terus. Kita memang tetap harus kerja keras untuk di bumi ini, untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi jangan cuma mikir itu, pikir juga yang di atas. Bagaimana caranya? Menabung untuk upah di surga. Kalau Anda masih diberi berkat lebih, bagikan kepada saudara yang lain. Itu menabung di surga, menabung kebaikan, menabung sukacita. Beritakan Injil kepada saudara-saudara, kepada rekan-rekan kita yang lain. Kalau Anda aktif di grup WA, jangan cuma aktif nyebar hoax. Sebarkanlah firman, renungan. Tapi bukan berarti terus Anda membabi buta setiap pagi kirimi semua ayat ke semua saudara. Enggak. Pakai hikmat Tuhan. Kabarkan kebenaran firman lewat jempol tangan kita. Kalau Anda diberi talenta untuk bisa bersaksi, punya teman yang banyak, video call, kabarkan Injil kepada rekan kerja, kepada saudara. Itu adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas. Rasul Paulus menulis seperti ini bukan tanpa alasan. Rasul Paulus punya latar belakang seorang yang sangat terpelajar.
Dia punya gelar yang luar biasa. Dia punya jabatan yang luar biasa. Dia ahli Farisi yang terkemuka. Dia lahir dari keluarga yang terpandang. Karena kalau bukan keluarga terpandang, dia tidak mungkin bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Di bawah asuhan Gamaliel, salah satu guru yang terkenal. Dia punya masa depan yang cerah. Secara daging, secara di bumi. Tapi dia tinggalkan semua itu ketika dia ketemu dengan Kristus. Dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menjumpai dia secara pribadi. Dan sejak itu berubah hidupnya 180 derajat. Dari yang memikirkan bumi, dia memikirkan yang atas. Apakah gampang dia langsung berubah itu? Enggak. Dia menulis di dalam 2 Korintus 11. Apa saja yang dia alami. Ini saya ambil cuplikan perjuangan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Apa aja yang dia hadapi? Apakah mereka pelayan Kristus? Dalam kurung dia berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera itu maksudnya disiksa, di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah. Orang Yahudi, dicambuk maksudnya. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, disiksa. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dia mengalami semua itu. Buat apa? Belum selesai. Diancam bahaya. Dan Anda bisa baca sendiri. Dia mengalami semua hal itu. Dan itu tidak membuat dia mundur. Dia bisa saja berkata ketika dia disiksa sekali. Cukuplah sudah. Untuk apa aku menyiksa badanku seperti ini? Toh mereka juga gak mau kok diberitakan Injil. Dia bisa berhenti. Ketika dia dilempari batu, mati, setengah mati. Dia bisa berkata, sudah Tuhan, cukup Tuhan, aku gak kuat. Tapi dia tidak berhenti. Kenapa? Karena dia memikirkan perkara yang di atas. Dia tidak pernah menyerah. Dan kita bersyukur karena Rasul Paulus membawa Injil sampai ke Asia. Kita juga boleh menerima kabar keselamatan dari Tuhan. Kita berhutang nyawa kepada Paulus. Kita berhutang nyawa kepada banyak penginjil-penginjil. Kita berhutang banyak kepada hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan kasih kemurahan Tuhan kepada kita. Karena tanpa pelayanan, tanpa pengorbanan mereka, Injil tidak pernah sampai kepada kita. Tapi apakah akan berhenti sampai di kita saja? Kita juga punya kewajiban untuk memikirkan pikiran Kristus, memikirkan yang di atas. Supaya tergenapi Filipi 3 ayat 14. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Dan saya mengundang pemain musik. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, mengingat akan pikiran dan perasaan Kristus kepada kita. Mari kita baca sama-sama Filipi 3 ayat 14, 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan sorgawi ini adalah pikiran yang dari atas. Kata yang sama dipakai Rasul Paulus dalam Filipi dan Kolose. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu panggilan surgawi. Mari saudara pagi hari ini, kita minta Tuhan, pikiran yang sama seperti Kristus. Phroneo, melatih pikiran kita. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi memikirkan hal-hal yang roh. Tidak lagi memikirkan apa yang di bumi, tetapi memikirkan apa yang di atas. Yaitu panggilan yang terbaik dari Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima korban Kristus. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan ayat-ayat ini.
Kita percaya bahwa suara manusia bisa berakhir, tetapi suara Roh Kudus tidak pernah berkesudahan. Dia yang memeteraikan setiap firman di dalam hati dan pikiran kita. Pagi ini kita mendengar pemberitaan firman Tuhan bahwa Yesus menaklukkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Buat kita, supaya kita juga memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Dia. Supaya kita tidak lagi hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Supaya kita tidak hanya memikirkan egoisme kita, kesukaan kita, tapi kita juga mulai memikirkan orang lain. Mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi kita. Berkorban sama seperti Tuhan berkorban buat kita. Bahkan bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, juga kepada orang yang membenci kita, yang kita anggap musuh, yang kita anggap seteru, yang senantiasa menjatuhkan kita, yang senantiasa mengecewakan kita. Kepada mereka pun Tuhan minta Engkau mau mengampuni dan melayani mereka. Itulah kasih yang sejati. Kristus yang sudah lebih dahulu mati buat kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah bertobat, tapi justru ketika kita masih dalam dosa, Yesus mau mati buat kita. Mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Kita minta Tuhan, kita minta Roh Kudus memberikan kita pikiran dan perasaan yang sama yang dimiliki oleh Kristus kepada kita. Supaya kita tetap setia. Kita mengingat akan korban Kristus. Kita mengingat ketaatannya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.